Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau ternyata tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama kami Tuhan, dan kami berterima kasih. Engkau menghiburkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan, mengumpulkan kami untuk suatu waktu tidak hanya berkumpul, tetapi menjadi satu, yaitu tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk siap menerima Engkau, menempatkan diri sebagai kepala atas sidang jemaat. Terima kasih Engkau Gembala Agung kami, yang akan tetap menggembalakan kami pada tahun yang sedang berjalan ini, bahkan pada hari-hari menjelang kedatangan-Mu. Engkau menyatakan diri sebagai pembela kami, sebagai Gembala Agung, sebagai mempelai laki-laki dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan duduk di bawah kaki Dikau. Kami merindukan suara-Mu Tuhan, mempersekutukan kami, mengarahkan kami pada perjalanan hidup yang tepat. Di tengah-tengah guncangnya dunia ini, biarlah Engkau jalan menjadi nyata dan terang. Engkau adalah kehidupan yang kuat, yang teguh ya Tuhan, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat pemberitaan firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami, tapi setan yang mengganggu, menggoda kami. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam ibadah pertama pada tahun 1909, ibadah minggu pertama 1999 ini. Saya menyampaikan selamat datang semuanya, salam bahagia, salam rindu buat saudara-saudara sekalian. 10 hari buat saya terlalu lama. Kali ini saya merasa terlalu lama, entah rasanya saya sudah ada di mana. Saya datang ke gereja lihat kosong, di Johor saya lihat kosong. Saya tidak tahu seakan saya melayang-layang di udara. Benar-benar merindukan pertemuan semacam ini. Bayangkan 10 hari biasanya kita setiap hari bertemu. Kali ini harus dipisahkan selama 10 hari tidak pernah bertemu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Rasa terlalu lama. Memang untuk saya selama penggembalaan kali ini pertama kali pengalaman saya libur bersama sidang jemaat tidak bertemu 10 hari. Sungguh-sungguh berat di hati. Rasanya pikiran saya, hati saya melayang-layang entah kemana. Tidak tahu mau bikin apa, katanya istirahat, mana bisa istirahat. Saya di luar sidang jemaat. Puji Tuhan, saya menyampaikan salam ini bagi saudara-saudara dari hati saya yang setulus-tulusnya, bahwa saya dalam pelayanan ini merindukan selalu kita bersama dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam doa bersama. Bukannya pada waktu 10 hari ini kita tidak berdoa. Kita memang berdoa bersama, telepon selalu saya terima, mohon bantuan doa dan selalu berdoa bersama, tapi tidak bertemu satu dengan yang lain. Saya merasakan benar-benar sengsara di luar tubuh Kristus. Ini baru pengalaman-pengalaman secara kita masih di bumi, tapi tidak bisa dibayangkan nanti kalau kita di luar tubuh Kristus. Ini baru tidak bertemu 10 hari tidak berbakti bersama, rasanya
luar biasa seperti kita dipisahkan, sungguh berat. Itu sebabnya mari kita menghargai, menghormati Tuhan buat penyatuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berada dalam satu kesatuan, bukan organisasi tetapi tubuh Kristus. Penyatuan oleh Kristus ini harus kita peliharakan. Kita menghadapi perjalanan waktu menjelang kedatangan Tuhan dengan tanda-tanda yang Tuhan sudah nyatakan. Tapi biarlah kita teguh di dalam Tuhan, dalam firman-Nya. Memang banyak saja bisa terjadi. Kita mendengarkan berapa saudara-saudara kita dalam hari-hari ini mengalami percobaan-percobaan. Doa mendoakanlah satu dengan yang lain supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan kebaktian kita. Hari ini merupakan kebaktian pertama dan kegiatan kita secara bersama-sama untuk tahun 1999. Saudara-saudaraku, baik kebaktian umum, kebaktian Bible study, kebaktian doa, kebaktian yang lain-lain, kita akan jalankan secara teratur sebagaimana yang Tuhan sudah bebankan bagi kita sekalian. Kesaksian-kesaksian, tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan dengan mengasihi Tuhan. Untuk tahun ini saudara-saudaraku, kita berdoa buat bangsa kita, buat negara kita. Kita sudah mendengarkan keluhan bangsa ini, keluhan pemerintah, keluhan sidang jemaat, gereja-gereja, dan kita yang ada di Indonesia ini pada tahun ini begitu merasakan beban berat yang kita pikul. Tapi biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita, berdoa buat jalannya pemerintahan, berdoa buat pemilu, berdoa buat banyak hal yang kita harus doakan. Sebagai warga negara yang baik di negeri ini, jangan memperuncing, jangan memperuncing keadaan yang memang sudah menusuk. Jangan memperpanas keadaan yang memang sudah panas. Dan biarlah kita menciptakan mulai dari pribadi kita. Sebagai salah satu kesaksian tadi bahwa kita harus berdamai, damai. Saudara-saudaraku, kita menciptakan suasana damai mulai dari diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat di mana kita berada. Semoga bangsa dan negara kita ini juga berada dalam damai sejahtera pada tahun yang kita rindukan ini. Kita bersama-sama untuk melakukan tugas-tugas ini. Kepada saudara-saudara, beberapa saudara yang meminta untuk dibaptiskan pada waktu-waktu yang lalu ini, maka kesempatan ini saya ingin mengumumkan kepada sidang jemaat, kepada tua-tua untuk mempersiapkan bahwa nanti pada bulan Februari tanggal 8 Februari hari Senin, 8 Februari, tolong dicatat, 8 Februari hari Senin nanti diadakan baptisan air bagi saudara-saudara yang merindukan. Mohon mempersiapkan diri 1 bulan mulai dari hari ini, ya, waktunya kira-kira 1 bulan untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam baptisan air pada hari Senin tanggal 8 Februari yang akan datang. Beberapa saudara-saudara sudah memohon ini, dan saudara-saudara yang mau menggunakan kesempatan bersama ini silakan menggunakan, dan saudara bisa mendaftarkan diri atau mengambil formulir, diisi, dan kemudian dikembalikan untuk persiapan baptisan air secara administrasinya. Tapi secara rohaninya saudara rajin-rajinlah mendengarkan firman Allah. Di dalamnya saudara nanti akan menjadi yakin dan lebih jelas akan baptisan air ini. Puji Tuhan. Kebaktian persekutuan kita, kabar mempelai, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hati saya adalah untuk tahun ini, bulan April yang akan datang, saudara-saudaraku, adalah kebaktian Natal, Pasca persekutuan. Saudara-saudaraku, keadaan kita masih tetap mendoakan, tetapi saya memberikan suatu
apa namanya itu, perkiraan waktu, ya. Perkiraan waktu pasca kita adalah tanggal 2 April itu kematian, Jumat Agung, tanggal 4 kebangkitan, itu dirayakan di dalam sidang jemaat, ya. Itu jelas kita akan rayakan dalam sidang jemaat. Tapi untuk pasca persekutuan, saya masih berdoa untuk 2 tanggal, 13 atau 20 April. Mengingat keadaannya kita lihat hari-hari ini, saya merasa untuk tidak berlarut-larut. Saya masih berdoa, tapi hati saya cenderung untuk memilih tanggal 13, 14, 15 April yang akan datang. Para tua-tua, saya mohon mencatat tanggal ini untuk didoakan, antara 13 sampai dengan 13, 14, 15, 16 atau 20, 21, 22, 23. Situasi kita akan doakan supaya Tuhan memberikan kita penjelasan sejelas-jelasnya. Kita ada dalam dua minggu itu, saudara-saudaraku, 1 minggu kita akan ambil. Situasinya memang saya belum tahu. Minggu demi minggu berjalan ini kita akan menjadi jelas. Tetapi doa kita saya arahkan kepada saudara untuk tanggal-tanggal ini. Mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan yang memilih dan menetapkan itu bagi kita. Kita hanya menyatakan kerinduan kita. Lebih cepat rasanya tidak mungkin, lebih lambat rasanya juga jangan kita lengah. Sebab itu tanggal-tanggal yang saya berikan kepada saudara ini tolong dicatat untuk didoakan, terutama tim doa. Tim doa saya mohon untuk tampil merupakan pasukan terdepan, para ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam doa ini. Untuk kita akan memang masih akan mengadakan rapat untuk kita mengambil ketentuan-ketentuan penetapan Tuhan dalam hati untuk kita padukan menjadi satu ketetapan bersama. Puji Tuhan. Kemudian satu undangan, sebetulnya ada 2 undangan, tapi satu yang sangat menyatakan kerinduan adalah KKR ya, KKR di Pulau Nias. Pulau Nias, dekat saja Pulau Nias, tidak sejauh Belanda. Pulau Nias itu dekat aja, bisa dijangkau. Kalau mau jalan kaki masih bisa nyampe. Kalau ke Belanda tak bisa. Jadi dekat aja, doakan ini saudara-saudaraku. Itu pada kemungkinan bulan Agustus. Kemungkinan bulan Agustus. Itu pun kita masih lihat situasi kita ini, ya. Yang ketiga, untuk tahun ini undangan dari Bandung. Surat undangan sudah masuk, ya? Ya, memang belum kita proses sebab undangannya masuk dalam keadaan dan saat kita sibuk sekali. Tapi kepada mereka saya sudah sampaikan perkiraan kalau toh memungkinkan, itu mungkin akhir tahun. Itu PPI di Bandung. Dari hari ini sampai bulan April kita tidak ada kegiatan yang lain kecuali kita mempersiapkan diri untuk kegiatan tahun ini supaya kita benar-benar dalam kesiapan, benar-benar siap. Rohani kita dan segala sesuatu kita siapkan dengan baik-baik. Dan satu beban yang juga saya alami sekarang ini sebab saya menerima langsung surat-surat, dan ini beban kita bersama adalah sekolah Alkitab. Di tengah-tengah beratnya keadaan ini, permohonan setiap kali surat datang ada yang meminta untuk sekolah Alkitab dibuka pada tahun ini. Padahal keadaannya begitu berat ini, tapi biarlah kita berdoa untuk hal ini. Kalau ini sudah memang merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita, untuk kita tidak biarkan begitu saja suara ini kita naikkan, kita langsungkan, lanjutkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menentukan secara keadaan baik dalam
kondisi keadaan saya sebagai salah seorang penanggung jawab dan salah seorang pengajar, memang saya ingin tahun ini tidak adakan sekolah Alkitab, sebab pada tahun yang lalu saya benar-benar mencurahkan tenaga sangat banyak untuk sekolah Alkitab. Rasanya pada penutupan yang lalu saya dalam keadaan lelah sekali. Tapi melihat suara-suara baik lewat telepon maupun surat-surat, saya mengajak sidang jemaat untuk berdoa. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan bersama sidang jemaat dalam satu kesatuan. Pelayanan ini pelayanan bersama dengan sidang jemaat. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut dalam firman Allah. Kitab Wahyu, kita sekarang berada pada Fatsal yang ke-17. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-17. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-17. Sudah sempat disinggung pada saat Wahyu 16, yaitu menyangkut Babel. Babel yang besar, dikatakan dalam ayat yang ke-9, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Wahyu Fatsal 17 dan Wahyu Fatsal yang ke-18 ini bicara banyak tentang penghakiman atas Babel. Penghakiman atas Babel. Kota besar, kota yang besar, sebut kota yang besar, yang ingin menandingi kota besar lain, itulah Yerusalem baru. Itu kota terbesar, Yerusalem baru. Babel ingin menandingi dalam segala hal. Terang sinar cahaya dari Yerusalem baru, Babel ingin menandinginya. Kita lihat saja bagaimana saudara-saudaraku, penerang-penerang yang ada di bumi ini semakin hari semakin canggih. Sebab itu salah satu pertanda tentang bagaimana Babel ini ingin menyaingi Yerusalem. Yerusalem baru dalam Fatsal yang ke-21 itu kota yang sangat indah. Coba saudara baca Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Ya, ini cahaya luar biasa, tidak bisa digambarkan. Cahaya yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Iya. Jernih seperti kristal. Ya, jadi tidak ada sedikit pun penghalang atas cahaya ini, luar biasa. Ayat 23. Dan kota itu ya, tidak memerlukan matahari. Ya, jadi perkataan tidak memerlukan matahari, sebab dia sendiri mempunyai sinar jauh lebih terang dari cahaya matahari. Dia tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Ya, terus sebab kemuliaan Allah. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Iya, anak domba itu adalah lampunya. Jadi begitu indah cemerlangnya Yerusalem itu. Babel ingin menandinginya, tapi tidak akan pernah menjadi sama. Luar biasa. Kita lihat saja, kalau mata kita lihat bagaimana perkembangan apa yang dikerjakan oleh dunia ini dalam menerangi, menyinari dirinya,
Saya bicara aja soal lampu ya. Zaman dulu orang ke jalan itu bawa kayu api, ada apinya sepotong, menerangi jalan ini dengan api tunggul, bukan api unggun, tapi sebatang kayu ada api di ujungnya, ini digini-ginikan. Saya masih tahu itu di desa. Di kota tidak pernah itu, di desa ada itu. Lama-lama mulai pakai obor, pakai minyak. Sekarang lampu-lampu sudah luar biasa. Dulu kalau di jalan itu saya masih dapat, apa bahasa Jawanya, masih mengalaminya, masih mengalami lampu-lampu di Surabaya bukan neon dulu, lampu dop, Pak ya. Pak Mulyono pasti tahu itu. Dulu lampu jalan itu lampu dop, yang lama-lama diganti neon. Satu waktu gerakan neonisasi. Sekarang neon sudah ketinggalan zaman. Sudah lampu-lampu luar biasa. Kita lihat bumi ini mau menyinari dirinya dengan sinar ciptaan manusia. Itu pertanda bagi kita bagaimana dorongan dunia ini ingin menyaingi kemuliaan yang ada di Yerusalem. Ini satu contoh saja yang paling mungkin tidak pernah dipikirkan orang. Tetapi ini satu contoh untuk kita bisa melihat bahwa di bumi ini yang oleh Tuhan digambarkan bagaikan satu kekuatan yang ingin menandingi Tuhan. Disebutkan aja Babel, ini sebagian Babel, saudara-saudaraku, ingin menandingi Tuhan. Itu secara jasmani, tadi saya katakan bagian yang paling kecil. Bagian yang paling kecil. Tatanan hidup surgawi juga ingin disaingi oleh bumi ini. Baik ekonominya, dunia ini punya kekuatan ekonomi. Di dalam kerajaan surga punya sistem ekonomi sendiri yang tidak bisa diuraikan oleh manusia siapapun juga. Saya kasih contoh. Waktu Tuhan bikin KKR, pengunjung 5.000 orang, laki-laki saja, tidak dihitung anak-anak dan orang-orang wanita. Maafkan kaum ibu, kaum wanita, tapi yang dihitung hanya orang laki-laki. 5.000 orang. Sudah lihat Tuhan tampil dengan sistem ekonomi surga. Tidak bawa karung, tidak bawa apa-apa, tetapi nyatanya 5.000 orang bisa dikenyangkan. Bukan secara bayangan, tetapi kenyang, benar-benar kenyang karena makan roti. Dan masih ada sisa 12 bakul. Betul Pak Yakob? Iya, 12 bakul. Itu ekonomi surga. Coba bagaimana mau ditandingi ekonomi semacam ini? Tidak ada orang bisa menandingi sistemnya surga. Bumi dunia ini sekarang bergelut soal ekonomi, soal kemampuan mengatur, menata sistem kehidupan surga juga luar biasa. Luar biasa. Coba lihat bagaimana bintang-bintang beredar. Semua teratur. Siapa yang ngatur peredaran bintang-bintang itu? Kita ngatur jalannya motor aja, jalannya mobil aja, macetnya luar biasa. Kemarin saya di jalan 2 jam mungkin di tengah jalan, macetnya bukan main. Padahal sistem kerajaan surga, bintang-bintang beredar. Oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini kita belum mendengar ada bintang tabrakan.
Jangan-jangan sudah dekat-dekat jadinya nanti bintang tidak mau dengar-dengaran lagi pada Tuhan, akan terjadi bintang tabrakan, dan itu berarti dunia kiamat. Sekarang mengenai suasana surga, hidup beragama, suasana surga, hidup menyembah Allah, hidup mendengar firman, hidup memuji Tuhan, itulah pekerjaan di dalam surga. Saudara-saudaraku, begitu bahagianya, begitu indahnya. Yang tadi saya saksikan, kita dipisahkan selama 10 hari tidak berada dalam suasana ibadah. Kita rasanya begitu lama, 10 hari ini begitu lama. Waktu saya capek, saya pikir 10 hari ini terlalu pendek untuk istirahat. Nyatanya baru hari tanggal 1 Januari, tanggal 2, tanggal 3 saya sudah bingung. Sebab harusnya tanggal 3 saya ke gereja hari Minggu. Saya waktu itu benar-benar seperti orang linglung. Hari Minggu kok di rumah, dari pagi sampai malam. Padahal biasanya hari Minggu saya dalam kesibukan suasana pelayanan dalam kerajaan surga. Ini membuat hati damai. Tetapi nanti ini akan mengalami gangguan dengan timbulnya Babel-Babel ini. Jadi tiga keadaan yang nanti akan bekerja dan merupakan satu kekuatan yang menguasai bumi ini. Mari kita mau periksa sekarang tentang Babel ini. Kita periksa tentang Babel ini. Fatsal 17 dalam pengajaran tabernakel yang saya pernah terima, saudara-saudaraku, Fatsal 17 ini berada dalam tanda dari tongkat Harun. Tongkat Harun, sebatang kayu yang mati. Ini tongkat Harun, sebatang kayu yang mati. Itu tongkat, itu kayu yang sudah dipotong. Itu kayu yang sudah dipotong, mungkin sudah kering, sebab sudah sekian lama dipakai untuk bekerja. Ini tongkat Harun sudah dipakai untuk menghadapi Firaun, untuk mengadakan banyak mujizat-mujizat. Pasti tongkat ini sudah kering, kayu kering. Jadi tongkat Harun ini kayu kering, tetapi setelah diletakkan di hadapan Tuhan semalam-malaman, kayu kering itu bisa bertunas kembali. Kayu kering bisa bertunas kembali, bahkan bisa berbunga dan berbuahkan buah badam. Memang itu kayu, batang kayu badam. Jadi suatu keadaan yang bukan kemampuan manusia. Kalau batang kayu pohon itu ubi pohon. Kalau itu memang bisa tumbuh, ditancap aja tumbuh, tetapi jangan kering. Kalau sudah kering tidak bisa. Itu ubi kayu, kalau bahasa Indonesia namanya ubi kayu. Ya, batang ubi kayu kalau masih basah, dicampakkan aja ke tanah bisa tumbuh, tapi masih basah. Tapi kalau dia sudah kering, biar disiram, biar musim hujan saudara tanam batang kayu, ubi kayu yang kering itu, biar ditanam, dihujani, disiram, tetap tidak akan tumbuh, malah akan busuk. Lain dengan tongkat ini. Memang kayu sudah kering, tetapi ditaruh di hadapan Tuhan,
kayu kering yang sudah mati ini bisa bertunas, bisa berbunga, bisa berbuah tanpa pengaruh, bumi sedikit pun. Kalau batang kayu, ubi kayu itu ditaruh biar tidak kena tanah, lain kali dia bertunas, tetapi dia tidak akan bisa berbuah, akhirnya akan mati juga. Tapi kayu yang satu ini, dia dalam satu malam bisa hidup, bisa bertunas, bisa berbunga, bisa berbuah, menunjukkan kepada kita waktu yang singkat ini, waktu yang sangat singkat, bagaikan hanya semalam. Waktu yang sangat singkat ini bagaikan hanya semalam, 12 jam. Kalau kita berada benar-benar di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan dalam suasana surga, Dia bisa membuat kehidupan kita yang sudah kering, rohani sudah kering, sebab mungkin bertahun-tahun kita tidak ada kontak dengan sumber kehidupan, itulah Tuhan. Pelayanan kita mungkin sudah kering, sebab memang kita melayani tetapi tidak ada kontak dengan Tuhan yang kita layani itu. Ini saya bicara sebab memang banyak terjadi. Kita melayani tapi tidak ada kontak yang betul dengan Tuhan. Kalau saja pada tahun ini kita mau letakkan hidup kita di hadapan hadirat Tuhan, maka kayu yang kering ini, kehidupan kita ini hanya sepotong kayu mati. Di luar Tuhan, kehidupan kita ini hanya sepotong kayu yang mati, yang hanya akan dibuang ke dalam api dan dibakar lalu hangus. Tapi kalau kesempatan, katakan saja tinggal 1 malam, tapi 1 malam itu kita gunakan untuk menempatkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan, maka kita bisa hidup. Babel adalah kehidupan yang menentang proses kerajaan surga. Babel ini adalah gambaran suatu kehidupan yang menentang proses kehidupan surga, yang menentang aktivitas kerajaan surga, saudara-saudaraku. Dan ini yang kita akan hadapi, yang akan dihadapi menjelang hari Tuhan. Kegiatan Babel, saudara-saudaraku, di dalamnya begitu banyak hal-hal yang sangat membuat beratnya hidup anak-anak Tuhan. Mari kita membaca lebih dahulu ayat 1, ya. Kita membaca ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, ya, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, di sini dikatakan pelacur besar. Ini istilah Alkitab mengenai pemberontakan atau ketidaksetiaan, ketidaktaatan dari anak-anak Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan berbicara tentang pelacur besar, ini istilah Alkitab yang diberikan kepada orang-orang yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Orang Israel itu adalah orang yang murtad, bagaikan wanita yang murtad. Israel bagaikan wanita yang murtad. Yehuda bagaikan wanita yang tidak setia. Ini bicara tentang
anak-anak Tuhan. Israel dan Yehuda ini bicara tentang anak-anak Tuhan. Disebutkan tidak setia. Ayatnya saudara sudah catat pada kesempatan lalu. Yeremia 3 ayat 6 sampai 13. Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai 13 tidak mengapa dicatat lagi. Saudara-saudaraku, di situ diceritakan tentang Israel, tentang Yehuda. Dalam Yakobus 4 ayat 4 disebutkan buat kita sekarang zaman gereja itu persahabatan dengan dunia. Tolong dibaca Yakobus 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, kamu yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu Ya. bahwa persahabatan dengan dunia adalah Ya. permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama dalam bahasa Indonesia, perkataan tidak setia itu langsung disebut seperti orang berzina. Langsung seperti suatu persundalan. Jadi itulah yang akan dihadapi oleh Tuhan di hari-hari mendatang ini. Ketidaksetiaan anak-anak Tuhan. Ketidaksetiaan. Saya nyampaikan ini bukan menyuruh kita supaya tidak setia, tetapi justru untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak senang kalau kita tidak setia. Kita harus setia dalam ibadah, dalam pelayanan kita, dimanapun Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita menghadapi akhir zaman ini di mana dikatakan ketidaksetiaan itulah Babel akan dihukum. Saya akan menunjukkan beberapa bahagian yang termasuk dalam kelompok ini. Kelompok Babel, ya, yang dikatakan langsung melawan rencana Allah. Fatsal ini berada dalam tanda dari tongkat Harun. Untuk menjelaskan ini, saya ingin membawa sidang jemaat dalam perjanjian lama untuk menunjukkan bagaimana mulainya timbul istilah tentang tongkat dari Harun ini. Kita membaca lebih dahulu, saudara ikut baik-baik supaya saudara bisa. Kita membaca kitab Bilangan. Kitab Bilangan, fatsal yang ke-17. Bilangan fatsal yang ke-17. Kita baca cerita ini secara keseluruhan. Nanti saya akan jelaskan. Hanya ada 13 ayat. Mari kita ikuti dengan tekun. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Ya, terus? Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Ya. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Pada setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ya, jadi 12 tongkat semuanya. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Ulangi, demikianlah.
Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Ya, jadi ini saudara-saudara kita jaga di akhir zaman menjelang hari Tuhan ini. Di saat bintang-bintang nanti akan ditampilkan, saat itu juga sungut-sungutan ini akan bermunculan dalam sidang jemaat. Setiap tampilnya bintang itu ada sungutan, ada banyak sungutan dalam sidang jemaat. Begitu tampilnya bintang, banyak sungut-sungutan. Dalam Filipi pasal 2 jelas. Jadi orang yang akan jadi bintang ini harus menjaga diri dari bersungut, ya, berbantah-bantah, harus bisa menjaga diri untuk menjadi bintang. Sebab bintang-bintang ini akan timbul dari masyarakat yang banyak sungutan, ketidakpuasan. Akan banyak, saudara-saudaraku, di bumi ini nanti akan timbul sungutan, hojatan, bahkan pertengkaran-pertengkaran karena merasa tidak puas. Di saat itu munculnya bintang-bintang. Bintang-bintang ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang tahu menjaga diri. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan munculnya bintang-bintang ini, munculnya tongkat yang dipilih oleh Tuhan untuk meredakan, untuk menghapuskan segala persungutan. Ayat 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Terus Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. Jadi tongkat Harun yang dipilih telah bertunas, mengeluarkan kuntum. Mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga. Mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Terus kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Menjadi tanda. Jadi tongkat ini ditampilkan untuk menjadi tanda, menjadi kuasa bagi orang-orang durhaka. Itu sebabnya pasal 17 Babel ini diperhadapkan dengan tongkat Harun ini, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Terus sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Terima kasih. Di rumah sudah lanjutkan pembacaan. Jadi saudara-saudaraku, apa yang tampil pada Wahyu pasal 17 itu adalah kuasa yang ada dalam tongkat Harun untuk menyelesaikan segala kedurhakaan. Segala kedurhakaan yang terjadi di dunia ini, untuk menyelesaikan segala kedurhakaan yang tertampung di dalam satu wadah Babel besar dengan hujatan-hujatannya. Dunia ini nanti akan saling menghujat. Hujatan ini tanda dari kota Babel. Hujatan tanda dari kota Babel, dan itu hanya bisa diselesaikan oleh kuasa dari Allah. Sebab itu kita sebagai orang yang beriman, marilah kita menghadapi semua ini dengan memandang kepada kuasa Tuhan. Itu yang paling tepat. Tongkat Harun harus berada di dalam sidang jemaat. Ini kuasa Allah. Tongkat Harun
yang menumbuhkan, kuasa Allah yang membuat kayu yang mati bisa tumbuh, bisa mempunyai kuntum dan balak berkembang, kembang malah berbuah, buah dari kayu badam. Begitu indahnya, saudara-saudara. Tadi saya katakan sungut-sungutan yang terjadi itu kita bisa baca pada kitab Bilangan pasal yang ke-16. Kitab Bilangan pasal yang ke-16. Itu terjadinya sungut-sungutan, terjadinya kekacauan di dalam sidang Israel, dan tampilnya orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yang dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat 6 sampai 13 itu diceritakan tentang Israel menjadi perempuan yang murtad, Yehuda menjadi perempuan yang tidak setia dan tidak takut pada Tuhan. Ini suatu penghujatan. Saudara-saudaraku, mari kita lihat dalam sidang jemaat, dalam kehidupan rohani kita, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar ditolong oleh Tuhan. Cerita ini saudara baca di rumah, tapi beberapa ayat kita akan baca ini. Hukuman yang dialami oleh orang-orang yang tidak setia ini adalah juga hukuman yang nanti akan dialami oleh Babel. Cuma memang ada bedanya sedikit. Di sini pemberontak ini ditelan oleh bumi. Pemberontak ini ditelan oleh bumi. Tapi dalam perjanjian baru, pemberontak itu nanti akan dibuang ke dalam laut bagaikan sebuah batu kisaran, dibuang ke dalam laut untuk tidak pernah bisa timbul. Mari kita membaca di sini, saudaraku, dalam Bilangan 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ya, terima kasih. Jadi ini terjadi suatu, ya, ini sudah keadaan semacam ini masuk di dalam gereja Tuhan, benar-benar merupakan satu beban berat, saudara-saudaraku. Ini keadaan akan terjadi baik dalam gereja Tuhan maupun di bumi ini. Keadaan semacam ini, suatu perebutan kekuasaan, suatu perebutan kekuasaan. Kita lihat dalam perebutan kekuasaan ini sempat menggunakan massa, Memang kalau diterangkan ini apa boleh buat? Ya, kalau ini diterapkan, memang ini baunya nanti baunya politik. Nah, apa boleh buat? Ya memang itu. Saya ingin membatasi diri, dan sidang jemaat juga saya ingin untuk tahu membatasi diri dalam keadaan kita yang tadi saya katakan, supaya bisa mengendalikan diri. Tetapi situasi ini situasi dari Babel yang notabene biasa terjadi di dalam jemaat orang Israel. Sekarang bicara tentang anak-anak Tuhan. Saya tidak mau keluar. Sekarang saya berbicara dalam kelompok sidang jemaat. Saudara perhatikan, di sini ada dua suku tampil, masing-masing dengan kekuatan. Ada dua suku tampil, masing-masing dengan kekuatan untuk seakan bisa memegang kekuasaan. Yaitu yang pertama,
Suku Lewi, memang mereka suku yang dipilih di antara bangsa Israel. Lewi ini satu suku yang dipilih oleh Tuhan. Jadi karena merasa dipilih, merasa orang Lewi, mereka merasa berhak. Bukan cuma Musa dan Harun yang bisa memimpin sidang jemaat, aku juga suku Lewi. Katanya Korah, kira-kira begitu katanya Korah. Aku juga orang Lewi. Aku juga orang Lewi. Dia katakan, ayahku Yishar. Yishar ini saudaranya Amram. Amram itu yang melahirkan Musa dan Harun. Saudaranya Yishar namanya. Jadi sepupu. Musa dan Korah ini sepupu. Mereka sepupu. Anak Lewi, juga anak dari Kehat. Kehat ini juga suku yang dipilih oleh Tuhan. Nanti saya akan jelaskan ini. Tapi saya singkatkan aja, bahwa Yishar ini merasa dia juga bisa. Dari dia lihat, oh saya juga, opa saya Lewi, anak opa saya Kehat, Kehat, dan ayah saya anaknya Kehat. Berarti saya juga bisa menjadi pemimpin bangsa Israel ini. Memberontak. Kemudian suku yang kedua namanya Ruben. Malah di sini dia datang dengan kekuatan massa. 3 orang. Kalau orang Lewi ini cuma 1 Korah saja. Tapi Datan, Abiram, anak-anak Eliam, dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben. Ditambah mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Jadi ada musyawarah. Ada musyawarah. Suara dari rakyat, ya. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Wah, ini suatu kekuatan. Secara perhitungan Musa pasti kalah. Musa pasti kalah. Tetapi kita lihat di sini bagaimana kuasa Allah dapat menyelesaikan masalah. Jalan inilah yang harus ditempuh oleh gereja Tuhan di hari-hari ini. Jangan ikutkan jalan dari Korah, Datan, dan Abirah serta On. Tapi kita ikutkan jalan dari Tuhan. Mari saya mau tunjukkan apa yang ada di dalam hati dan di dalam diri dari Korah ini. Korah ini orang merasa tidak puas, tetapi dia tidak setia. Dia tidak setia, dia tidak puas. Lebih baik saya gunakan bukan istilah tetapi tidak puas karena tidak setia pada tugas, pada jabatannya. Ini Korah. Ketidakpuasan ini, saudara-saudaraku, disebabkan oleh karena tidak taat, rasa tidak takut pada Tuhan, dan murtad. Itu membuat manusia tidak puas. Kalau kita mau puas, kalau kita mau merasa diberkati di dalam ibadah, dalam pelayanan kita, saudara-saudaraku, taat dan setialah pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Taat. Musa banyak percobaan dialami, bahkan dilempar dengan batu, tapi dia sangat setia dengan tugasnya. Dia bahagia dalam tugas itu. Di situ letak kebahagiaan seorang pelayan Tuhan, seorang imam. Kebahagiaan seorang imam bukan ditentukan oleh yang lain-lain terutama, tetapi oleh kesetiaannya, oleh ketaatan dalam pelayanannya. Itu membuat dia bahagia.
Sehingga kalau ia terima berkat, berkat tidak bisa dapat mengganggu, tidak dapat mengganggu konsentrasi hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang setelah diberkati lupa Tuhan. Setelah diberkati menjadi lupa Tuhan, bahkan cenderung merasa juga bisa, dan terjadilah pemberontakan seperti yang dikatakan oleh Korah ini. Saudara-saudara, jadi mari saya ulangi sekali lagi, Korah ini orang yang tidak setia pada tugasnya. Mari kita baca di dalam kitab Bilangan. Korah ini mempunyai tugas sendiri-sendiri ya. Di dalam kitab Bilangan, di sana ada pembahagian tugas. Masing-masing ada tugas ya. Bilangan pasal yang keempat. Bilangan pasal yang keempat. Saya tunjukkan aja. Bilangan pasal 4. Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Atau sebelum ini saya lebih baik tunjukkan dulu saudaraku tentang anak-anak Lewi ini dalam Keluaran pasal 6 ya. Keluaran pasal 6 saya tunjukkan dulu, sebab nanti tolong catat ayat ini dengan baik-baik kemudian renungkan di rumah. Keluaran pasal 6, Keluaran pasal yang ke-6. Ini anak-anak Lewi. Kita bicara soal anak Lewi dulu, nanti anak dari Ruben ini, anak-anak Lewi. Keluaran pasal 6 ayat 15. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Ya, urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Ada 3 orang. Anak Lewi ini ada 3 orang. Terus umur Lewi 137 tahun. Iya. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Iya. Menurut hukum mereka. Iya. Anak-anak Kehat, Amram. Bukan hukum, kaum. Anak-anak Kehat, anak-anak Gerson. Menurut kaum mereka. Iya. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Iya, jadi anak Kehat ini ada Amram, ada Yishar. Inilah yang melahirkan Kehat itu, Yishar. Yang melahirkan pemberontak itu Korah. Ini ayahnya Korah, Yishar. Amram ini, mari baca terus. Umur Kehat 133 tahun. Iya. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Ayat yang ke-19. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Ya, Harun dan Musa baginya. Terus umur Amram 137 tahun. Ya, kalau saudara baca perhatikan dalam susunan silsilah ini, tidak semua orang disebut umur. Hanya orang yang umurnya, namanya dan umurnya disebut, itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semacam Lewi, umurnya 137 tahun. Yang lain tidak disebutkan umurnya ya. Kemudian ayat 17 Kehat disebut umurnya. Jadi dari Lewi yang dipilih, dari lanjutannya adalah Amram. Ya, Kehat 130 tahun umurnya. Ayat 19 Amram 137 tahun umurnya. Jadi ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ada urutan dari Lewi, Kehat, Amram. Sekalipun anak-anak Lewi itu ada 3 orang, tetapi urutan kepemimpinan ini ada urut-urutannya. Dari Lewi kepada Kehat, Kehat kepada Amram, Amram kepada kedua anaknya. Dalam ayat yang ke-25, ayat 25
Itulah Harun dan Musa. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Iya. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Iya, jadi Harun dan Musa ini dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin umat Tuhan, memimpin bangsa Israel. Fatsal 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan punya pilihan sendiri. Musa dan Harun menjadi pemimpin bukan karena ambisinya, bukan karena ia mau sendiri. Tetapi Musa dan Harun ini dalam ayat-ayat yang kita sudah baca adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan melayani Tuhan, dia mengalami suatu kepuasan, suatu kebahagiaan. Itulah yang tadi saya katakan. Sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai siapapun juga kita dalam mengikuti Tuhan ini, kalau kita saudara-saudaraku melayani Tuhan setia, kita melayani Tuhan setia, kita diberikan oleh Tuhan kepuasan, dan kepuasan ini memberikan kita begitu banyak keuntungan, begitu banyak laba. Dalam Perjanjian Baru istilah ini disebut kembali oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Timotius pasal 6. Setiap ibadah, setiap pelayanan yang dikerjakan dengan rasa puas, setiap ibadah pelayanan yang disertai dengan rasa puas. Perkataan rasa puas itu juga mengandung arti ada kesetiaan. Orang kalau tidak puas tidak mungkin setia. Merasa puas itu menghasilkan banyak keuntungan. Tolong dibaca ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Iya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, rasa puas, memberi keuntungan besar. Iya, memberi keuntungan besar. Ini yang dimiliki oleh Musa. Saudara-saudaraku, sekalipun menurut dagingnya dia terlalu berat untuk menghadapi Firaun, sebab memang ia lari dari Firaun, dia ketakutan. Tetapi karena ini perintah Tuhan, dia ditetapkan untuk menghadap Firaun. Dikatakan di sini, mereka yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir, itulah Musa dan Harun. Itu dalam Keluaran 6 ayat 26 ditekan kembali. Orang yang ditetapkan oleh Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Tuhan mampu menghadapi apa saja, saudara-saudaraku, dan tetap setia dalam setiap pelayanannya, dan dia mendapat banyak keuntungan. Sementara anak-anak yang lain, saudara-saudaraku, bukannya Tuhan ini pilih kasih, tetapi Tuhan membagikan masing-masing. Coba sekarang kita akan masuk di dalam Bilangan pasal 4 tadi. Jadi saudara sudah melihat bahwa ada 3 anak Lewi, masing-masing punya tugas. Masing-masing punya tugas. Kalau masing-masing punya tugas ini setia pada tugasnya, dia tidak mungkin memberontak. Tidak mungkin memberontak. Tidak mungkin akan melirik kepada jabatan dan tugas orang lain. 3 anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Mari kita melihat pasal 4 kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ini untuk orang Kehat. Kita baca ayat 4. Ayat 4.
Pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Iya, mengurus barang-barang yang maha kudus. 5. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya pada tabut hukum. Iya. Terus? Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ya, terima kasih, saudara baca di rumah. Tentu tidak bisa kita membaca di sini sekarang sebab ini membutuhkan ketekunan. Jadi pekerjaan orang Lewi ini semua adalah mengerjakan pekerjaan rumah Allah. Tapi dibagi. Orang Kehat itu tugasnya mengurus perkara-perkara di dalam tabernakel, di dalam tempat maha kudus dan di tempat kudus, sebab kemah ini selalu diangkat. Nah, tugas orang Kehat ini, tugasnya orang Kehat itu mengusung segala sesuatu mulai dari tabut perjanjian, semua alat-alat ini. Ini tugasnya orang Kehat. Mereka setia melayani itu. Harusnya demikian. Tetapi di antara orang Kehat ini ada satu puak, ya, ada satu puak. Itu ada satu puak. Itu dari puaknya dari Harun, punya anak. Harun ini punya anak. 2 sudah mati, 2 masih ada. Itamar dan Eleazar, 2. Jadi untuk mengangkut alat-alat tabernakel ini, Tuhan tugaskan kepada orang Lewi di bawah pimpinan Eleazar. Dia yang mengangkut semua. Jadi kalau masalah tabut perjanjian, harus orang Kehat ini yang tanggung jawab. Kemudian kita lihat ayat 15. Agak sulit ini, tapi saya rasa tidak terlalu sulit, memang hanya bentuknya studi sedikit. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus. Maaf. Kita baca sekarang ayat yang ke-17. Ayat 17. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Iya, terus? Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walaupun sesaat pun, nanti mereka mati. Ya, jadi ini pekerjaan yang sangat tertib, ya, sangat tertib. Ini pekerjaan dalam melayani alat-alat dalam tabernakel. Ini tugas orang Kehat. Kemudian tugas yang kedua adalah untuk Gerson, dari ayat 21. Baca ayat 21. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas. Ayat 23. Catatlah mereka. Ayat 24. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Iya. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci. Iya. Dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran, dan tirai pintu gerbang pelataran
yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. 27. Seluruh pekerjaan jabatan bagi Gerson haruslah dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Ya, terima kasih. Ini kelompok Gerson, ini tugasnya ngangkut tenda-tenda. Bayangkan sampai soal tali-talinya itu harus dipertanggungjawabkan. Harus tali-tali pengikat itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan saudara pikir gampang. Tali pengikat kalau di padang belantara mau cari di mana? Kalau talinya hilang. Jadi dari sampai soal kecil ini kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi anggota tubuh Kristus ini. Dipertanggungjawabkan segala sesuatu. Masing-masing punya tanggung jawab. Gerson ini tidak ngurusi alat-alat ini. Yang ngurus alat-alat ini adalah orang Kehat. Gerson tugasnya ngurusi tenda-tenda, tali-tali dan sebagainya. Itu urusan dari orang Gerson. Nah, kalau kita ini kabel-kabel ini banyak kali tiap PPI beli kabel lagi, tiap PPI beli kabel. No, kabel dulu di mana? Masa satu kali dipakai habis itu kabelnya itu. Nah, itu jadinya banyak bermunculan masalah-masalah soal tali, soal apa saja. Ini semua ini harusnya ada penanggung jawabnya. Alat-alat ini ada penanggung jawabnya. Jadi kita lihat sistem hidupnya orang umat Tuhan itu sebetulnya tidak harus ada ribut-ribut, tidak perlu harus ada ribut-ribut. Masalahnya sekarang bagaimana kita tekun pada tugas yang Tuhan berikan, nerimanya tugas itu atau enggak, dengan senang hati. Disuruh ngurus tali mau atau enggak? Hanya ngurus tali, masa aku kan ngurus tali. Waktu saya mulai masuk di ladang Allah jadi hamba Tuhan, dulu sekolah Alkitab itu masih sering disebut sekolah pendeta. Dipikir kalau masuk sekolah di situ langsung keluar jadi pendeta. Padahal setelah keluar yang ngurus tali-tali itu, ngurus segala macam yang rasanya seperti tidak ada hubungannya dengan kependetaan. Masa mesti dulu masih pakai, kalau dulu bukan titip mobil, sepeda, mesti karcis sepeda. Dulu zamannya saya bukan jaga mobil, jaga sepeda. Orang datang ada karcis sepeda. Tapi dulu kalau jaga sepeda, kalau hilang tanggung jawab harus ganti sepeda. Hilang lampunya harus ganti. Sekarang nggak tahu ganti atau enggak, ya nggak tahu saya. Dulu begitu, pakai karcis. Pikir-pikir aku ini sekolah pendeta, kerjanya ngurus karcis. Apa Yos? Cocok dengan sekolahnya. Tetapi kalau ditekuni, itu membuat damai di hati. Coba saudara punya tugas pelayanan ini. Tiap kali latihan, bagi apa ini namanya? Yang mau dinyanyikan itu. Nanti satu waktu kita nyanyi nomor sekian, datang. Mana kertasnya yang dulu? Masih ada atau sudah hilang? Masih ada atau sudah hilang? Nah itu, perhatikan. Soal kecil. Ya tentunya ya kita bisa aja setiap kali, apalagi sekarang sudah ada mesin cetaknya. Cret, saya lihat-lihat berapa menit?
Mana tukang cetaknya? Saya lihat 500 lembar om. Mungkin 3 menit aja, 3 atau 4 menit mereka cetak. Selesai. Mungkin bisa saja, tetapi kepuasan di mana? Kepuasannya di mana? Sebab kita tidak setia. Ini bisa tanpa kita sadari bahwa soal sehelai kertas bisa menimbulkan, wah dia tidak adil, masa dia dikasih lagi aku enggak. Aku tidak mau nyanyi. Diam sepanjang latihan. Siapa yang rugi? Coba. Kalau kita lihat, saya kalau membaca ini kagum, betul-betul kagum. Bagaimana orang Israel itu hidupnya diatur oleh Tuhan sampai yang ngurusin tali. Ngurusin tali, coba saya kalau saudara ompong, tali hilang lagi, saya pasti teriak-teriak. Masa aku disuruh ngurusi tali? Sudah ada yang soal ngurusinya, pasti aku teriak-teriak itu. Tapi bangsa Israel, Tuhan ngatur sampai soal tali diperhatikan oleh Tuhan. Kita tahun ini, saudara, suku pekerjaan menghadapi dunia ini, menghadapi dunia yang sudah dalam keadaan panas, dunia yang dalam keadaan runcing, dunia yang dalam keadaan goyah. Di situ kita harus bekerja. Coba kita sekarang tidak tekun, tidak setia pada tugas masing-masing, apa bisa kita melayani? Saudara yang ke Palangkaraya naik kapal, waktu kesananya saya dengar piring prot waktu goyang kapalnya. Coba di tengah-tengah goyang begitu, saudara harus masak nasi, saudara harus melayani orang, bisa nggak bawa makanan dengan goyang-goyang begini kapal? Bisa nggak? Atau turut tidur sekali? Atau ikut mabuk bersama-sama dengan goyangnya laut itu? Pelayanan kita di tengah-tengah goncangnya dunia ini, kalau kita sekarang tidak tekun, tidak setia, pelayanan kita pasti pelayanan goyang-goyang. Pelayanan goyang-goyang. Inilah yang tadi yang saya mohon doa dari sidang jemaat. So kita bagaimana di tengah-tengah suasana kacau ini harus menyelenggarakan Lempinel, harus menyelenggarakan KKR, harus menyelenggarakan apa yang akan timbul dari pemikiran kita. Om, ini jangan-jangan kacau pemilu, ini jangan-jangan kacau sidang umum, jangan-jangan kacau pemilihan presiden dan sebagainya. Turut mengguncangkan kita. Sekarang ini kita sudah harus mantap. Kalau kita mau melayani Tuhan, mantap. Sebagai seorang anggota Sangkot, mantap. Sebagai seorang pengerja, mantap. Sebagai, apalagi saya, sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk menjadi gembala dalam sidang jemaat ini, harus tahu tugasnya apa sekarang. Orang Kehat, tugasmu apa? Orang suku Gerson, tugasmu apa? Ngurusin tali. Jangan ngurus yang bukan tugas, tapi ngurusi itu sekalipun kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Sekarang ayat, masih ada satu suku lagi, ayat yang ke 29 sampai 33. 29, baca 29. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ayat 31 sekarang. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Iya. Papan-papan kemah suci. Papan-papan kemah suci. Kayu-kayu lintangnya. Kayu lintangnya. Tiang-tiangnya. Iya. Dan alas-alasnya. Terus. Tiang-tiang pelataran sekelilingnya. Iya. Alas-alasnya. Alas-alasnya. Patok-patok. Patok-patoknya. Dan tali-talinya. Tali-talinya. Serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas ini mereka. Juga banyak yang kecil-kecil, patok-patok, skrup-skrupnya. Harus sudah siap. Terima kasih. Jadi orang Merari ini ngurus bagian kayu, ngurus bagian kayu, kayu-kayu papannya
papan, lintang, tiang-tiang, alas tiang, patok untuk menarik tali-tali itu harus semua sudah siap. Mereka yang mengatur. Jadi orang-orang Israel ini mereka sudah teratur. Suku Lewi. Jadi kalau di dalam bangsa Israel kita mendengar ada orang Lewi, kita katakan dia imam-imam, betul, imam-imam. Tapi imamnya dia, imam ini dari suku mana? Dari suku Merari, dari suku Gerson, dari suku Kehat. Masing-masing punya tugas. Imam, semua imam. Nah, sekarang yang disebut imam, imam besar, itu tidak boleh dari orang Merari, tidak boleh dari orang Gerson, harus dari orang Kehat. Orang Kehat ini juga tidak semuanya. Orang Kehat ini harus dari puak Amram. Amram ini juga tidak semuanya. Dari Harun. Anak-anak Harunlah yang disebut imam-imam di dalam orang Israel. Nah, dalam bilangan Fatsal yang ke-16 yang diperebutkan adalah kedudukan Harun dan Musa. Kedudukan Harun dan Musa itu yang diperebutkan oleh orang yang paling dekat di situ, yaitu orang Kehat sendiri. Saudara-saudaraku, dalam ayat yang ketiga, coba Fatsal 16 ayat yang ketiga. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, terus sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ya, mengapa kamu meninggi? Jadi Musa dan Harun ini diteror oleh orang-orang ini. Merasa mereka juga dari suku Lewi, dari anak Kehat, begitu dekat saudaranya dari Amram. Tetapi kenapa kamu saja yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memimpin? Memang dari turunan Harun ini, Eliasar, Itamar, mereka itu pemimpin atas tiga suku ini, Merari, Kehat maupun Amram. Kehat, Merari maupun Gerson. Yang memimpin adalah anak-anak Harun. Dalam pekerjaan itu ada anak-anak Harun yang memimpin mereka. Ini yang mereka tidak puas, untuk kemudian ribut dalam sidang jemaat juga nanti, untuk terbentuknya suatu lembaga, suatu badan, suatu kesatuan yang malah nanti Tuhan katakan itu adalah orang-orang pemberontak yang dikelompokkan dalam disebutkan Babel di akhir zaman. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mari kita baca Fatsal 16. Fatsal 16. Kita membaca sekarang ayat yang ke-30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Ya, orang-orang ini telah menista Tuhan. Terus baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang-orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka,
jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, bagaimana kalau kita ini tidak puas dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang terjadi pada Korah. Dia tidak puas dengan tugas yang Tuhan berikan. Juga dengan suku Ruben ini tidak puas dengan bahagian mereka. Mereka merasa mereka juga bisa, tetapi tidak memperhatikan ketetapan dari Tuhan. Sehingga apa yang mereka alami adalah di dalam hati ini terjadi suatu sandungan. Merasa tersandung. Kok cuma kamu yang jadi pemimpin? Cuma kamu yang ini, cuma kamu yang itu. Tidak puas dengan tugas yang ia terima dari Tuhan. Menginginkan tugasnya orang lain. Membuat hati ini bisa tersandung. Dan akibatnya ini ditelan oleh bumi. Apa artinya ditelan bumi? Mungkin sekarang kita tidak lihat lagi, kecuali memang Tuhan mau demikian. Bumi mengangkatkan mulutnya untuk menelan kehidupan semacam ini. Tetapi perkataan bumi ini bicara tentang keduniaan ini. Bumi ini bicara tentang kehidupan duniawi ini. Kalau di dalam ladang Allah, kalau di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak mengalami kepuasan untuk kemudian gampang tersandung. Dan memang ada sandungan, gampang tersandung. Maka baik yang tersandung maupun yang menjadi sandungan, jika tidak segera ditolong oleh Tuhan, maka dia akan ditelan oleh suasana dunia ini. Dia mungkin bisa masih berada di dalam gereja Tuhan, tetapi situasinya dia berada dalam situasi dunia. Dia ditelan oleh keduniaan. Kalau di dunia ini, di sana ada persaingan tidak sehat, di dalam gereja ada persaingan tidak sehat. Kalau di dunia sana ada saling menjatuhkan, di dalam gereja bisa saling menjatuhkan. Dan ini saudara-saudaraku satu kehidupan yang sangat merugikan. Sebab di sini dikatakan baik kehidupannya dan segala sesuatu yang ada padanya turut ditenggelamkan. Dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17. Ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, akan terjadi penyesatan. Itu yang terjadi di zaman Korah, Datan dan Abiras. Korah, Datan dan Abirah. Itu terjadi di zaman itu. Ada terjadi penyesatan, ada terjadi suatu sandungan, tapi celaka bagi orang yang mengadakannya. 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Diikat pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Iya. Ini sifat dari keadaan Korah, Datan dan Abirah, sama dengan keadaan dari Babel, kehidupan yang tidak setia. Orang tidak setia ini dengan alasan banyak kali tersandung dan menjadi sandungan. Dikatakan di sini celaka. Tidak mungkin tidak akan ada sandungan atau penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik jika bagi dirinya diikatkan pada batu kilangan, diikatkan pada lehernya, lalu dibuang, dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terus, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal,
engkau harus mengampuni dia. Iya, terima kasih. Ini jalan keluar. Saling mengampuni. Ini jalan keluar dari segala sesuatu penyesatan atau sandungan di dalam hati. Saling mengampuni. Supaya kita jangan tergolong pada Babel ini. Jangan dikaitkan. Dalam perjanjian lama, Korah, Datan dan Abira serta 250 orang ditelan oleh bumi. Tapi dalam perjanjian baru di sini dikatakan diikat, lehernya diikatkan, atau batu kilangan diikatkan pada leher untuk kemudian dibuang ke dalam laut. Secara prakteknya, saudara-saudaraku, kalau batu diikat di leher kemudian dibuang ke laut, dia akan masuk ke dalam laut dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Ini terjungkir, dijungkir balikan oleh Tuhan. Tidak bisa berdiri tegak, itu pengertiannya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh bagaikan anak-anak Tuhan, bagaikan seorang yang ada di dalam rumah Allah, bagaikan papan-papan, dia berdiri tegak di hadapan Tuhan, dia menjadi rumah. Batu kisaran di sini, saudara-saudaraku, ini di dalam Wahyu pasal 18 kita menemukan di sana. Wahyu 18. Jadi batu kisaran ini mempunyai arti. Mari. Wahyu 18 ayat 21. Wahyu 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Perhatikan, lalu melemparkan ke dalam laut. Katanya, ya, demikianlah Babel, kota besar itu. Di sini dikatakan Babel. Tidak lagi disebut orang yang tersandung atau menjadi sandungan, tapi langsung disebut Babel. Yang diikat pada batu kisaran itu langsung disebut, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah. Terus? Dan ia tidak akan ditemukan lagi. Kalau kita tidak melepaskan diri dari penyakit semacam ini, saudara-saudaraku, maka kehidupan kita ini begitu dilekatkan, diikat pada Babel. Jadi mari kita lihat urut-urutannya. Permulaan menjadi Babel ini adalah karena tidak setia pada tempat, pada pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak setia, tidak merasa puas. Tidak merasa puas dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas-tugas ini di dalam ladang Tuhan, saudara-saudaraku, sering saya katakan kepada banyak saudara-saudara, terutama dalam kepanitiaan. Di dalam ladang Allah lain dengan kerja di dunia ini. Di dalam ladang Allah kita bekerja dalam sistem tubuh. Tidak begitu kita bisa lihat pemisahan tugas A, tugas B. Sekalipun memang ada pengkhususan, tetapi kita bekerja dalam sistem tubuh ini. Kita harus setia pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena kita dalam sistem tubuh, bukan untuk saling iri satu dengan yang lain. Saya pernah peragakan dalam satu rapat panitia. Saya katakan tugasnya tangan adalah memegang semacam ini. Tetapi kalau semua saya punya tangan ini sudah memegang dua, masih ada satu yang belum terpegang, ya bisa aja dikempit di sini. Tapi ini bukan timpang-tumpang tindih. Ini sistem secara tubuh. Sebab tangan saya sudah penuh. Ini tidak usah lalu harus iri hati kok aku taruh di sini. Kita saling membantu, bukan harus mengiri. Oh itu bukan ini dan sebagainya dan sebagainya.
Kita harus ada dalam pengertian, dalam melayani Tuhan ini. Jangan ambil sikapnya Korah, Datan, dan Abiram. Tidak puas dengan tugasnya, mengorek tugas orang lain. Itu akan membuat sandungan dan tersandung. Dia diikat dengan Babel. Dia menjadi Babel besar. Dia nanti menjadi Babel besar. Itu yang saya takutkan. Mengapa dalam pekerjaan ladang Allah ini kita harus kerjakan dalam sistem satu tubuh? Tidak, banyak kali tidak bisa kelihatan pemisahan tugas-tugas itu. Tetapi sekalipun demikian, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu harus tetap kita bertanggung jawab. Memang di satu waktu tidak kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus orang lain yang kerjakan itu, tetapi dengan catatan untuk menolong, bukan untuk mencampuri, untuk menolong. Seperti yang saya peragakan tadi. Mungkin Korah merasa lebih pandai dari Musa dan Harun, mungkin saja. Mungkin Korah merasa lebih kuat, merasa bisa dari Musa dan Harun. Tapi caranya yang dia gunakan dan dia lewati adalah bukan cara sistem tubuh bekerja, tetapi sistem dunia ini bekerja, saling menenggelamkan, saling menyingkirkan. Istilah yang kasar yang tidak boleh kita gunakan, apalagi praktekkan, saling menyingkirkan, menyikut satu dengan yang lain. Di dalam tubuh Kristus kita harusnya saling menolong. Harus saling menolong. Kita gunakan siku ini, ada dua di sini. Nggak tahu apa namanya. Ada namanya. Bahasa Indonesianya apa ini? Kalau ini siku, kalau ini apa? Mungkin bahasa Jawanya ada. Kalau kita gunakan ini, kita menjatuhkan yang lain. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita menolong yang lain. Harusnya begitu. Jangan sistem Korah. Sistem Korah dia gunakan siku, menjatuhkan yang lain. Tapi Musa yang ditetapkan oleh Tuhan tidak mungkin jatuh. Itu yang harus kita perhitungkan. Kalau orang itu ditetapkan oleh Tuhan, kalau kita sikut dia, kita yang akan masuk di dalam lubang. Raja Daud, dia siapa menggali lubang, dia sendiri akan jatuh di dalamnya. Sebab itu lebih baik kita jangan menggali lubang, sehingga bumi ini nanti akan mengangakkan mulutnya menjatuhkan kita. Dalam perjanjian baru, Babel itu dilemparkan ke dalam laut bagaikan batu. Tidak ada batu yang terapung. Sebegitu dijatuhkan, dia akan tetap berada di dasar laut sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku, kita akan masuk pada tahun ini. Banyak pekerjaan Tuhan yang kita akan alami. Tapi di dalam bekerja bagi Tuhan ini, kita ikutkan sistemnya kerajaan surga, Yerusalem baru yang saling membantu. Bukan Babel, bukan sistemnya Babel, saling iri hati, saling sikut menyikut. Tetapi marilah kita saling bantu-membantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Hanya Tuhanlah yang akan menolong kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan tamatkan, selesaikan, kita akhiri pemberitaan firman Allah ini. Kita bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian. Psalm nomor 118. Sistemnya Yerusalem baru, saling mengasihi. Mari kita lakukan nyanyian ini. Kita ada dalam bahagian-bahagian dalam tubuh Kristus. Pelayanan kita banyak,
ada tanggung jawab masing-masing, tapi dalam melakukannya saling tolong menolong. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Engkau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku sebabnya tak sempurna. Aku merindu menjadi dirimu. Baik dua. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Engkau, kota kesucian Allah, bisa dapat mutiara segelisah. Tundukkan kepala denganku, Yerusalem baru denganku. Yerusalem baru itu tujuan kita. Jangan Babel. Merindukan Yerusalem baru. Jangan ada kepahitan dalam hati. Jangan memelihara sandungan di dalam hati. Tetapi lebih baik kita datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu dua ke atas. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Ini permohonan. Tuhan berilah. Kalau kasih ini masuk dalam hati, segala sandungan itu akan pergi. Sandungan itu kita lemparkan ke dalam laut. Dan kita tertolong oleh tangan Tuhan. Haleluya. Hidupku sebabnya tidak sempurna.
masuklah tahun ini dalam pelayanan maupun dalam ibadah. Singkirkan segala sandungan yang kita lihat yang ada pada saudara kita. Dan kalau kita menjadi sandungan, mohonlah kasih Tuhan supaya segala sandungan itu jelas disinari oleh sinarnya. Sinar dari Yerusalem baru. Sebab kita ini tidak sempurna. Kur menjadi milik. Haleluya. Tangan, taruh di atas hatimu dengan ukur. Pagi ini saya digerakkan oleh Tuhan. Pertama-tama untuk pasangan-pasangan suami istri yang sangat membutuhkan, yang merasakan sangat membutuhkan kasih Tuhan. Saudara bisa datang ke depan dengan istri, dengan suami. Yang dari atas juga saya beri kesempatan, maju terus ke atas. Tidak usah berlutut, berdiri saja. Pegang tangan istri, tangan suami. Saudara, tidak usah berlutut, tidak usah berlutut, tidak usah berlutut, tidak usah berlutut. Tolong. Maju, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Haleluya, haleluya. Secara jujur mengaku di hadapan Tuhan. Sebab banyak kali praktik Kora, Datan dan Abira ini justru dipraktikkan dalam nikah, saling mempersalahkan. Haleluya. Pegang tangan istri, tangan suamimu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang ada di atas, kalau saudara mau didoakan, pegang tangan istri, tangan suami. Saudara yang ada di atas yang sulit untuk turun, saudara mau didoakan, pegangan tangan suami, tangan istri. Haleluya. Saya akan doakan saudara dari tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terutama telunjuk kita ini yang paling banyak menjatuhkan kita. Terlalu banyak kita gunakan menunjuk kesalahan orang. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbana kalawasa, ya Rabbatul yawasa, ya Rabbatul kalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan berikan kasih-Mu yang utama, bahkan kasih yang mula-mula menebus dosa kami, supaya kami bisa meningkat dalam kehidupan rohani kami, menjadi mempelai wanita-Mu Yerusalem baru. Tuhan, di tempat ini kami berada, kami membawa nikah kami Tuhan,
sebagai wadah untuk menampung kasih dari Engkau. Gambaran kasih ilahi yang sangat lengkap, sangat sempurna dalam kehidupan kami. Tetapi kami adalah wadah yang tidak tepat. Banyak kali kami lebih banyak mengasihi diri kami sendiri. Banyak kali kami lebih mengasihi kepentingan kami, lebih daripada istri kami, lebih daripada suami kami, bahkan lebih daripada Engkau Tuhan. Kami mohon ampun di saat ini, dan berikan kami kemampuan untuk, oh Tuhan, bukan saling menuduh, bukan saling menyikut, tetapi saling mengampuni dan isi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak kesalahan-kesalahan terjadi, banyak ketidakpuasan kami alami dalam nikah kami, sebab hati kami kosong akan kasih-Mu. Kami hanya diisi dengan kebenaran diri kami sendiri, membuat kami gampang menuduh, membuat kami gampang melihat sandungan yang ada pada teman kami, pada saudara kami, pada istri, pada suami. Tetapi sebenarnya sandungan terbesar ada di dalam mata kami, di dalam hati kami. Cabut dan angkat itu oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Dan isi gantikan dengan kasih-Mu dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, arahkan kiranya wajah-Mu kepada nikahan-nikah ini. Ya Rabbal arahkan wajah-Mu dalam kami Tuhan, dan berikan kami kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Engkau lebih utama, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu dua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan dengan sejujur-jujur hatimu. Haleluya. Lepaskan ikatan batu kilangan sandungan ini, supaya ia dibuang dalam-dalam ke dalam lautan, sementara kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.